Baik, di sini saya membacakan tentang pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat, serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya tidak basi. Tujuan teks berita. Tujuan teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat, agar membantu kita untuk lebih berhati-hati. Sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya berita mengenai kenaikan harga BBM membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau mengurangi mobilitas mereka. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa? Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, di mana? Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kata kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, siapa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima, mengapa. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang keenam, bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan atau waktu. Yang selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang membuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Struktur teks berita digambarkan menyerupai piramida terbalik. Semakin ke bawah, semakin sedikit informasi yang disampaikan. Maka dari itu, penyampaian informasi secara lengkap hendaknya diletakkan di bagian awal dan tengah atau tubuh berita. Pilihlah judul yang menarik supaya orang-orang terdorong untuk membaca beritamu sampai habis. Menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Yang keempat, konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Yang kelima, kalimat langsung. Ketika wartawan meliputi berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat, salah satunya kalimat langsung. Selanjutnya, jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang bisa ditulis secara to the point, lugas dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual terbaru, terhangat, dan menarik. Yang kedua, berita opini. Berita opini atau berita pendapat adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap suatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber
bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga, berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Yang kelima, berita investigasi. Berita investigasi atau investigation adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya, contoh teks berita. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin 28 Februari 2011 siang. Gempa dengan kedalaman 10 km ini terjadi pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Catatan BMKG, gempa berlokasi 6,82 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Pusat gempa berada di darat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Demikian keterangan BMKG di akun Twitter resmi.